Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu mengharapkan kalian sehat semua dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang aspek ekonomi dalam PHT, yaitu menghitung nilai aras luka ekonomi atau ALE. Bersama Ibu Lestari Wibowo. Nah, kalau kita lihat PHT ini merupakan sistem pengendalian hama yang mengutamakan pengelolaan ekosistem pertanian atau agroekosistem, di mana teknik-teknik pengendalian yang diterapkan ini secara terpadu dipilih berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi. Jadi sekali lagi bahwa dalam PHT berbagai teknik yang diterapkan itu kita pilih berdasarkan pertimbangan aspek ekologi dan ekonomi. Nah, pada agroekosistem yang stabil, populasi hama diharapkan berada di bawah ambang ekonomi. Nah, apa sih ambang ekonomi itu? Kita lihat, sebelum kita membicarakan ambang ekonomi, kita lihat ALE, yaitu aras luka ekonomi. ALE atau aras luka ekonomi adalah tingkat atau aras populasi hama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi. Nah, ini definisi dari ALE, ya, di mana ALE adalah tingkat atau aras populasi hama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi. Sedangkan ambang ekonomi atau aras ekonomi adalah tingkat atau aras populasi hama yang sudah perlu dikendalikan agar populasi hama tidak mencapai ALE. Jadi, sebelum mencapai ALE, kita sudah perlu melakukan tindakan pengendalian agar populasi tidak mencapai ALE. Nah, kapan itu? Itu adalah pada saat populasi hama mencapai AE atau ambang ekonomi. Jadi dengan demikian, ambang ekonomi itu berada di bawah ALE. Dengan kata lain, ares luka ekonomi atau ALE posisinya berada di atas ambang ekonomi. Nah, kita lihat grafik dinamika kepadatan populasi di alam biasanya meningkat dan menurun seperti ini tergantung dari keadaan ekosistem yang ada. Nah, kepadatan populasi dalam jangka waktu yang cukup panjang kita sebut dengan kedudukan keseimbangan. Apabila ekosistem mendukung, maka suatu populasi herbivora atau hewan yang berpotensi sebagai hama itu bisa meningkat populasinya, bahkan apabila keadaannya memungkinkan, terus meningkat populasinya dan dapat mencapai suatu aras yang disebut ambang ekonomi. Apabila ini tidak kita kendalikan, populasi ini bisa terus mencapai aras luka ekonomi atau ALE. Nah, di mana pada posisi ini kepadatan populasi hama sudah menyebabkan kerugian secara ekonomi. Sehingga sebelum mencapai ALE, kita perlu melakukan tindakan pengendalian secara kuratif sehingga populasi tertekan dan dapat menurun sehingga tidak mencapai pada posisi ALE.
Nah, kita dapat menghitung nilai Ale, ya. Jadi posisi ini berapa sih, gitu ya? Tingkat kepadatan populasi berapa suatu hama mencapai Ale, gitu. Ini yang akan kita hitung besarannya. Cara menghitung nilai Ale, yang pertama cari persamaan regresi tentang hubungan antara kepadatan populasi hama dengan hasil tanaman. Selanjutnya, eh, kita akan menghitung data dari kepadatan populasi hama dan kaitannya dengan hasil tanaman sehingga kita memperoleh persamaan regresi. Ya. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan yaitu bagaimana hasil padi pada berbagai keadaan kepadatan populasi wereng coklat. Jadi kita lihat di sini bahwa hasil panen padi pada berbagai kepadatan populasi hama sebagai berikut. Ini Ibu ambil data simulasi ya. Misalnya populasi hama, ini Ibu tulis satuannya adalah ekor per rumpun, kita tuliskan sebagai X di sini, sedangkan hasil padi yaitu Y dalam satuan kuintal per hektar. Pada keadaan di mana tidak ada serangan populasi wereng coklat atau kepadatan populasinya 0 ekor per rumpun, maka hasil padi yang diperoleh adalah 40 kuintal per hektar. Sedangkan apabila kepadatan populasi wereng coklat 5 ekor per rumpun, maka hasil padi yang diperoleh menurun menjadi 39 kuintal per hektar. Demikian selanjutnya, semakin meningkat kepadatan populasi wereng coklat, maka hasil yang diperoleh juga semakin menurun. Nah, data-data ini dapat kita peroleh dari hasil pengamatan atau dari hasil penelitian. Apabila kita sudah mendapatkan rangkaian data seperti ini, kita selanjutnya adalah mencari persamaan regresi dari data yang diperoleh. Persamaan umum regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Lalu B itu dapat kita cari dengan rumus ini, sedangkan nilai A kita cari dengan rumus ini. Jadi dalam persamaan regresi ini, Y adalah hasil panen padi dalam satuan kuintal per hektar. Sedangkan B di sini yaitu laju kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama. Dalam hal ini contohnya yaitu hama wereng coklat. Sedangkan A di sini adalah potensi hasil padi pada saat tidak ada serangan hama. Jadi nilainya hanya A. Apabila X-nya 0, tidak ada serangan hama, maka potensi hasilnya adalah A. Dengan menggunakan rumus itu, Ibu menghitung dan mendapatkan persamaan regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan 39,8 minus 0,17X. Ya, di mana besar nilai A yaitu 39,8. Sedangkan nilai B-nya yaitu minus 0,17. Arti dari persamaan regresi ini yaitu di mana kita tahu bahwa Y adalah hasil panen padi dalam satuan kuintal per hektar, B adalah laju kehilangan hasil
Berapakah itu? Yaitu 0,17 kuintal per hektar. Ini merupakan laju kehilangan hasil yang disebabkan oleh populasi wereng coklat. Pada populasi berapa? Populasi itu yaitu pada populasi X. Ya, kalau kepadatan populasinya 1 ekor per rumpun, maka penurunan hasilnya 0,17 kali 1. Sedangkan apabila kepadatan populasi rata-ratanya 5 ekor per rumpun, maka X ini adalah 5 dan penurunan hasil yang disebabkan yaitu 0,17 kali 5. Ini hasilnya menjadi pengurang dari potensi hasil ini. Jadi B adalah laju kehilangan hasil yang disebabkan oleh serangan wereng coklat. Nilai A seperti yang tadi Ibu sampaikan yaitu potensi hasil padi pada saat tidak ada serangan hama wereng. Jadi persamaan regresi ini kalau kita plotkan dalam grafik gambarnya seperti ini. Sedangkan data yang kita peroleh tadi pada titik-titik yang merah ini. Jadi semakin tinggi kepadatan populasi hama, ini kepadatan populasi hama, maka hasil panen semakin menurun. Ya. Nah, selanjutnya kita cari ambang pendapatan. Ya. Nah, ambang pendapatan dapat kita cari dengan rumus AP atau ambang pendapatan adalah biaya aplikasi pestisida kimiawi sintetik dibagi harga produk. Ya. Dalam hal ini biaya aplikasi pestisida yaitu sebesar 500.000 per hektar. Sedangkan harga produk gabah yaitu sebesar 250.000 per kuintal. Sehingga kita dapat mencari nilai AP yaitu sebesar 2 kuintal per hektar. Nah, setelah kita mendapatkan nilai AP, kita bisa menghitung nilai ALE, yaitu dengan rumus AP plus B. Namun B di sini kita menggunakan nilai mutlaknya. Jadi ALE adalah nilai AP yaitu 2 dibagi nilai B harga mutlak yaitu 0,17. Maka kita memperoleh nilai yaitu 11,76 ekor per rumpun. Nilai ini bisa kita bulatkan yaitu menjadi 12 ekor per rumpun. Apa arti nilai ALE tersebut? Jadi arti nilai AP 2 kuintal per hektar adalah potensi penurunan hasil sebesar 2 kuintal per hektar yang disebabkan oleh hama pada saat kepadatan populasi hama mencapai ALE. Ya. Jadi apabila kepadatan populasi hama mencapai ALE, maka berpotensi menurunkan hasil sebesar 2 kuintal per hektar. Nah, sekarang berapa kepadatan populasi yang mencapai ALE itu berapa besarnya? Kita lihat, kita tadi sudah menghitung bahwa nilai ALE yaitu 12 ekor per rumpun. Jadi ini adalah tingkat kepadatan populasi hama
12 ekor per rumpun, di mana pada kepadatan populasi ini menyebabkan penurunan hasil sebesar 2 kuintal per hektar, di mana nilai tersebut senilai dengan biaya pengendalian. Ya, jadi nilai alih 12 ekor per rumpun artinya yaitu ini adalah kepadatan populasi hama yang berpotensi menyebabkan penurunan hasil sebesar 2 kuintal per hektar, ya, di mana nilai penurunan hasil ini senilai dengan biaya pengendalian. Ya. Jadi kalau kita kembali lihat pada grafik, nah, tadi 12 ekor per rumpun, disinilah nilai alenya. Apabila kepadatan populasi hama 12 ekor per rumpun, maka kehilangan hasil yang disebabkan itu sebesar 2 kuintal per hektar. Ya, dari 40 menjadi 38. Ini posisi alih. Nah, ini adalah nilai alih ya yang sudah kita peroleh, yaitu sebesar 12 ekor per rumpun. Nah, sekarang berapa nilai ambang ekonominya yang tadi kita bicarakan di awal? Berapa posisi AE atau ambang ekonomi? Nah, kita tahu bahwa ambang ekonomi adalah ambang pengendalian, di mana kepadatan populasi hama sudah harus kita kendalikan sebelum mencapai posisi ALE. Maka nilai ambang ekonomi sedikit di bawah nilai ALE, yaitu misalnya ambang ekonominya adalah 10 ekor per rumpun. Jadi ini ambang ekonomi 10 ekor per rumpun, ini sedikit di bawah ALE yaitu 12 ekor per rumpun. Sehingga apabila kita menemukan kepadatan populasi wereng coklat 10 ekor per rumpun, ini sudah kita kendalikan agar populasi tidak mencapai ALE. Ya. Jadi pada saat inilah kita melakukan tindakan pengendalian. Oke, jadi sekali lagi pada saat kepadatan populasi mencapai ALE, penurunan hasil akibat serangan hama senilai dengan biaya pengendalian. Jadi posisi ALE ini posisi break even point, ya. Sedangkan ambang ekonomi adalah posisinya di bawah ALE. Ini merupakan ambang pengendalian. Jadi ambang ekonomi adalah kepadatan populasi hama yang perlu dikendalikan sebelum kepadatan populasi hama mencapai ALE. Sehingga dikenal dengan ambang pengendalian. Beberapa contoh besaran nilai ambang ekonomi, misalnya hama penggerek tongkol jagung. Nilai ambang ekonominya adalah 3 tongkol rusak per 50 tanaman saat tongkol masih muda. Jadi penghitungan seperti tadi dilakukan pada saat tongkol masih muda. Dan memang perlu pengamatan dan penghitungannya dilakukan pada saat tongkol masih muda. Kenapa? Karena kalau tongkol itu sudah tua, itu sudah terlambat, ya. Tidak bisa dikendalikan serangan dari hama penggerek tongkol jagung.
Contoh lain yaitu hama kepik polong Riptertus linearis. Ambang ekonominya adalah 1 ekor imago kepik per 4 tanaman sampel atau rata kerusakan 2%. Ini pada tanaman kedelai. Contoh lain biasanya nilai-nilai ini informasi ini bisa diperoleh dari petugas pertanian dan informasi ini sebenarnya tidak statis ya, mungkin bisa bervariasi tergantung dari varietas yang digunakan misalnya. Tapi secara umum ini dapat digunakan sebagai patokan. Misalnya nilai ambang ekonomi dari penggerek batang. Nah, ini adalah nilai ambang ekonominya. Dari hama wereng hijau, misalnya ambang ekonominya adalah 10 ekor serangga dewasa per 4 kali ayunan jaring. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari ambang ekonomi berbagai jenis OPT. Nah, selanjutnya Ibu berikan latihan. Silahkan kalian mengerjakan latihan ini. Latihan ini yaitu terhadap hama penghisap polong kedelai. Ya, jadi apabila hubungan antara kepadatan populasi hama penghisap polong kedelai dan hasil panen kedelai dalam hal ini satuannya adalah kuintal per hektar mengikuti persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 18,4 minus 3,0 X. Nah, pada saat penghitungan harga kedelai di tingkat petani adalah 800.000 per kuintal. Lalu biaya pengendalian hama secara kimiawi yaitu sebesar 1.200.000 per hektar. Maka hitunglah ya ambang pendapatan dan ambang ekonominya. Dan juga jelaskan makna dari persamaan regresi tersebut. Setelah itu dihitung nilai AP dan ALE. Lalu bagaimana apabila harga polong kedelai meningkat? Bagaimana pengaruhnya terhadap nilai ALE? Nilai ALE dari hama penghisap polong. Oke, kalau kalian sudah menjawab, silahkan dilihat apakah jawabannya sesuai dengan kunci yang sudah Ibu siapkan ini. Nah, setelah dihitung dari hasil persamaan regresi, lalu menghitung nilai AP, maka diperoleh nilai AP-nya adalah 1,5 kuintal per hektar. Di sini artinya adalah penurunan hasil yang diakibatkan oleh hama penghisap polong kedelai pada saat populasi mencapai ALE adalah 1,5 kuintal per hektar. Lalu berapa nilai ALE-nya? Nilai ALE-nya, ALE dibagi nilai B, yaitu 1 ekor per 2 tanaman. Artinya adalah hama penghisap polong mencapai ALE apabila kepadatan populasi hama rata-rata yaitu 1 ekor per 2 tanaman, di mana pada keadaan tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil senilai AP. Apabila harga kedelai meningkat, misalnya menjadi 1.000.000 per kuintalnya, maka nilai ALE akan semakin
semakin rendah, yaitu menjadi 0,8 ekor per 2 tanaman. Jadi semakin meningkat harga produk, maka nilai alih semakin rendah. Apa artinya? Artinya hama tersebut semakin berpotensi menurunkan hasil pendapatan gitu, sehingga pada keadaan populasi yang masih rendah itu sudah harus segera dikendalikan agar tidak mencapai alih. Jadi faktor harga juga mempengaruhi nilai alih. Semakin meningkat harga, maka nilai alih semakin rendah. Sehingga hama tersebut semakin harus diperhatikan ya, karena harga produknya cukup tinggi. Baik, ini adalah sumber acuan yang Ibu gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.